hidup sederhana, katanya kalian hidup susah-susah. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kamu kaya? Kenapa baju kamu bagus? Kenapa kereta kamu bagus? Kenapa kuda kamu bagus? Tapi katanya kamu di penjara. Apa kata ulama itu menjawab? Saya di penjara saja begini senangnya, apalagi di akhirat nanti. Kamu di dunia aja begitu melaratnya, apalagi di neraka jahanam nanti. Seorang ulama selalu dikatakan orang tasawuf meninggalkan dunia. Jangan ikut tasawuf, tasawuf meninggalkan dunia. Ada seorang ulama namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili hartanya banyak. Dia orang yang punya harta. Lalu kemudian datanglah orang menjumpai dia. Wahai Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kenapa pakaian kamu bagus? Kenapa jubah kamu elok? Kata dia, orang melihat jubah saya, dia menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melihat pakaian kamu, maka dia menjauhi kebaikan agama. Saya waktu mengaji di Alexandria, di Iskandaria, kami mengaji di situ menengok seorang syekh ahli hadis, jubahnya 2 lapis, di dalam satu, di luar satu, pakai imamah, pakai tailasan, masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian muridnya yang ada di bawah yang selalu mulazamah berbisik kepada saya, macam mana Ustaz menengok ulama itu? Oh, luar biasa, haibah dia, wibawa dia, luar biasa. Apa kata sahabat saya ini? Ada pelajar kita seorang perempuan yang menolong istri ulama syekh itu di rumah. Dia membantu ketika istri syekh sakit, dia membasuhkan pakaian syekh itu di rumah goyang. Tapi kalau dia di masjid, dia pakai pakaian yang elok. Supaya apa? Sebab orang ingin menengok. Oh, masya Allah. Itulah maka malam ini saya pakai pakaian yang elok. Ini pakaian yang baru dikasih orang Sarawak, belum pernah dipakai. Cobalah tengok, bercahaya-cahaya kan? Mana pernah saya pakai macam ini? Kalau kita dibagi orang pakaian, pakai supaya apa? Senang hati dia menengok. Oh, rupanya dipakai Ustaz Abdul Somad. Jangan tak kita pakai. Kalau kita tak pakai, dalam hati, oh, udah dijual baju aku tu. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, nikmat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, tapi bukan untuk riya. Ya Rasulullah, macam mana kalau baju kami elok? Bagaimana kalau kasut kami elok? Bagaimana kalau pakaian selipar kami elok? Apakah ini sombong? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, dia suka kepada yang elok-elok, yang indah-indah. Tapi yang haram-haram tak boleh pakai sutra. Bagi lelaki, perempuan boleh. Tak boleh pakai emas bagi lelaki, perempuan boleh. Makanya mengaji pada habaib, pada ulama, pada tuan guru, pada syekh, jangan baca Quran sendiri, baca terjemah bahasa Melayu, lepas itu ambil kesimpulan sendiri. Saya jumpa ada jemaah pakai cincin emas. Saya tanya, kenapa Pak pakai emas? Ada dalilnya Ustaz. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu pergi ke masjid, pakailah perhiasan-perhiasan kamu. Itulah maka saya pakai emas ni. Ini namanya baca sendiri, terjemahkan sendiri, fahami sendiri, sesat sendiri, masuk neraka ramai-ramai. Mana boleh macam itu? Fas'alu ala dzikri, tanya ulama. Khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kamu. Makna perhiasan di situ adalah pakaian menutup aurat. Sebab hadis ayat itu apa asbabun nuzulnya? Maaf, beri maaf. Sebab masa itu orang kafir musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf dalam keadaan uryanun talik, tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai baju, mereka berkeliling saja. Maka turunlah ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mahu masuk Masjidil Haram, maka pakailah pakaian. Itu mana ayat itu. Sekarang banyak orang tidak mahu belajar. Dia hanya semangat ingin beragama, tapi tidak mau belajar. Dia manusia, saya manusia, sama. Kenapa saya mesti belajar dengan dia? Ini orang tidak betul. Ketika kereta dia rusak, dia bawa ke tempat betulkan kereta. Ketika ekor dia rusak, dia bawa ke tempat betulkan ekor. Handphone dia rusak, dia bawa ke tempat betulkan
dia betulkan sendiri. Kenapa tak dia bawa kepada alim ulama? Oh, saya tak percaya kepada ulama, saya tak percaya kepada guru, saya tak percaya kepada ustaz. Kepada ulama tak percaya, kepada guru tak percaya, tapi pada pilot pesawat terbang percaya. Kalau memang tak percaya pada semua manusia, tak percayalah semua manusia. Kenapa waktu naik pesawat terbang percaya saja? Kenapa tak pernah tanya pilot, macam mana kabar awak, sihat? Ini manusia tidak seimbang pikirannya. Maka dalam Islam kita diajarkan pada perkara kita yang tak tahu, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu, persaudarakan. Dua, bina masjid. Tiga, bangkitkan ekonomi umat sehingga dia kaya raya, sehingga dia bersemangat beribadah. Maka ibadah dalam Islam itu perlu duit. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang boleh membina masjid? Orang yang kaya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, kuda, baju besi, tombak, pedang, dia dapat pahala yang sama macam orang berperang. Kita tak boleh pergi ke Palestin, tapi kita support perjuangan Palestin melawan orang Israel. Siapa yang boleh mensupport? Orang yang ada harta. Begitu juga dengan ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW? Orang yang kaya, sebab dia menyantuni, menolong fakir miskin, anak yatim. Berbicara tentang infak, wakaf, zakat, sedekah kepada orang Sarawak mungkin seperti mengajar itik berenang, kata orang Melayu. Apa makna mengajar itik berenang? Itik dapat dia berenang, kita tak ajar lagi. Tapi saya sekarang kan memang nampaknya saya bagi tazkirah ini di Kuching, di Sarawak, tapi tazkirah saya ini didengar oleh semua saudara-saudara saya dari Aceh, Kalimantan. Sebab apa yang saya sampaikan ini tidak setakat hanya di Sarawak, tidak hanya setakat di Kuching saja. Semua orang akan tengok streaming melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apa maknanya? Kita nak bagi maklumat. Mungkin kalau hanya setakat satu masjid ditonton 10.000 orang, tapi kalau di share sebanyak-banyaknya, siapa yang boleh share? Yang boleh tonton 1 jam adalah orang yang ada wang. Maka mereka yang ada orang Sarawak, dari mana mereka tahu kenal Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad datang lama dah, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun lepas. Kenapa orang Sarawak tetap ingat, tetap kenal? Sebab mereka tiap hari tengok. Saya memang selalu share tazkirah Ustaz tu, saya share. Ada orang tengok? Tak ada, saya share aja. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama. Jadi saya tunjuk aja, saya tak ada buat. Kita mesti buat, kita laksanakan. Yang keempat, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Mereka diajarkan untuk saling menghormati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, tidak tolong menolong untuk permusuhan dan perkelahian. Lalu kemudian Nabi SAW, satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalau kamu pergi, kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang ada di tempat ibadah, tapi sawami bukan tempat ibadah orang Islam. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusui. La taqtulu syaikhan faniyan, jangan bunuh orang tua yang tak ada tenaga. La ta'tiranna nakhla, jangan cabut pokok kurma. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah-rumah. Dulu kalau orang berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebun kurmanya, cabut tanamannya, ratakan dengan tanah, bunuh lelaki, rampas perempuan. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan jangan hancurkan rumah, jangan tebang pokok kurma sebab mereka nak makan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Berbeza agama. Banyak orang sekarang takut
Ini orang Islam kalau dia ramai, kalau orang Islam ini banyak, kalau orang Islam ada kuasa, dia akan menjadi teroris, dia akan menjadi pembunuh. Ini belajar Islam di mana? Tengoklah sejarah Islam. Makanya orang walaupun tak Islam, tapi kalau dia baca dengan baik History of God, sejarah Tuhan, ditulis oleh Karen Armstrong. Selepas itu dia menulis lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Dia memuji-muji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tidak ada menyiksa, membunuh. Nabi Muhammad tak pernah membunuh orang. Adapun yang berbeza agama, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. India hebat, tapi ketika Islam datang pernah berkuasa, tak ada pedang yang dihunuskan, beza agama, pancung kepalanya, tak ada. Pulau Jawa mayoriti Islam, tapi coba tengok Candi Borobudur masih ada lagi. Mesir mayoriti Islam, tapi coba tengok Kristen Koptik masih hidup lagi sampai sekarang. Ahram, piramid, Sphinx masih ada, tak ada yang diganggu oleh Islam. Islam tidak pernah datang mengganggu orang. Dia menjaga, dia tak pernah menghancurkan. Dia adalah menjaga peradaban. Tidak ada semut yang terganggu dengan datangnya Islam. Seorang sahabat datang membawa api, membakar sarang semut. Nabi menengok itu, Nabi marah. Apa kata Nabi? Jangan bakar. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api. Allah hanya yang boleh membakar dengan api neraka. Kita tak boleh membakar. Itu Ustaz tadi makan kan ayam itu dibakar, iya dah mati dulu, bukan hidup-hidup kita bakar. Idza zabahtum fa'silu zabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyu'idda safratan, tajamkan pisaunya. Tak boleh memotong dengan kuku, tak boleh memotong dengan tulang, tak boleh memotong dengan pisau tumpul. Ayam masuk ke rumah, marah, awas kau ayam, nanti mati kepotong suul khotimah dengan pisau tumpul. Tak boleh memotong dengan pisau tajam. Menajamkan pisau tak boleh di depan, di hadapan mata kambing. Datang seorang, dia bawa kambing, dia jatuhkan ke lantai, dia asah depan mata. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu an tubitaha mautatin. Engkau nak buat kambing itu mati berkali-kali. Tak boleh. Asah mata pisau di belakang. Sebab selepas itu barulah asah. Maka tak boleh kita mengancam orang, tak boleh kita caci maki orang, tak boleh kita hamun orang, tak boleh kita sumpah serapah orang. Tengoklah Ustaz Somad, berapa banyak haters yang caci maki dia di Instagram, di YouTube. Mana dia balas? Kata orang. Tengok Ustaz Somad, mana dia balas? Orang pun bertanya saya, kenapa Ustaz tak balas? Saya tak ada password. Kita kalau mengikutkan apa yang ada di sosial media itu, banyak fake account, macam-macam orang boleh buat. Jangan sibukkan pikiran kita dengan yang tak penting. Tuba liman sa'alahu aibu ma'nu minas. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah yang sibuk memikirkan aibnya dirinya, kekurangannya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Jaga persatuan, bina masjid, bangkitkan ekonomi umat, rahmatan lil alamin. Yang last sekali adalah meninggalkan sesuatu yang kalau kita mati dia akan terus abadi sampai hari kiamat. Cuba kita pikirkan sekejap, kira-kira kalau saya mati apa yang saya tinggalkan? Siapa dulu yang membangun masjid ini, membina masjid? Dia sudah meninggalkan masjid. Kalau ada tuan-tuan, masa 2018 saya dibawa di beberapa kampung di Sarawak menengok tahfiz Quran. Ustaz Abdul Somad ini tahfiz Quran, ini pondok tahfiz Quran. Banyak waktu itu saya tengok. Ini orang berarti kalau dia mati meninggalkan dunia, dia sudah meninggalkan rumah wakaf Quran, dia meninggalkan tempat orang menghafal Quran, dan dia meninggalkan para penghafaz Quran, akan punya murid, muridnya punya murid, diteruskan menjadi ulama. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu. Itu maka sahabat Nabi tidak semuanya di Madinah. Kenapa mereka tidak di Madinah saja? Di Taman Raudhah, solat, zikir, baca Quran, solat, zikir, baca Quran, nunggu malaikat maut datang mati. Tidak. Mereka pergi. Uqbah bin Amir pergi sampai ke Maghribi. Amr bin As pergi ke Mesir. Abdullah bin Mas'ud
Kufah Irak. Abdullah bin Abbas pergi sampai ke Basrah, lalu kemudian meninggal di Taif. Kenapa mereka semuanya pergi? Bilal bin Rabah Damaskus. Kenapa mereka semua meninggalkan Madinah? Bukan mereka tak cinta Nabi, bukan mereka tak sayang Raudhah. Mereka ingin meninggalkan sesuatu yang kalau sudah mati dia akan mengalir sampai hari kiamat. Yang ada kekuasaan, yang ada jawatan, tinggalkanlah sesuatu, kalau kita mati dia akan mengalir. Tuan-tuan guru, para hafiz, para penghafal Quran, tinggalkanlah murid-murid. Pahamlah jamaah. Kenapa Ustaz Abdul Somad semalam di Brunei Darussalam, tadi pagi di Miri, malam di Sarawak, lalu kemudian balik hari Isnin ke Riau, Sumatera, Indonesia, Pekanbaru, lepas itu pergi lagi. Setahun saya susun jadwal tazkirah, setahun sekali dalam satu tempat. Yang saya inginkan adalah kalau saya mati ada yang mengalir. Kira-kira nih kalau boleh saya bertanya, kalau saya mati orang jamaah di Sarawak nih mau tak mendoakan saya? Mau tak membacakan Al-Fatihah? Janji? Dah selesai, aman saya insyaAllah. Apa yang kita inginkan dari hidup ini? Hidup ini sekejap. Yang kita inginkan adalah al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat, yang pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang baik-baik. Jadi kalau malam ini ada budak-budak kecil di bawah, ada budak kecil bawah, ada budak kecil bawah, ada budak kecil bawah, ada budak kecil bawah. Sebenarnya ayah ibu bapanya ingin supaya anak ini punya kenangan yang baik. 20 tahun akan datang, mereka akan menikah, punya istri, punya anak. Suami dia bertanya, ayah, ya, macam mana ayah waktu kecil dulu? Kata dia bercakap, waktu ayah kecil dulu dibawa atuk engkau pergi ke stadium. Tengok apa? Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Tak salah, apa salah sekali-sekali sukan supaya badan dia sehat. Tapi kita ingin ada kenangan. Ayah, macam mana ayah kecil dulu? Ayah waktu kecil dulu dibawa almarhum atuk engkau ke Masjid Negara Sarawak. Ramai dalam rangka Maulidur Rasul masa itu. Siapa yang bagi tazkirah? Ada yang bagi tazkirah. Ustaz-ustaz lain saya susah ingat nama dia, tapi ustaz ini senang saja sebab tiap malam kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ustaz Somad nama dia. Nah, kita kirimkan di Al-Fatihah. Itulah yang kita nak buat malam ini. Macam mana malam ini kita berkumpul di masjid? InsyaAllah masjid ini sampai hari kiamat tetap ramai dengan umat Islam insyaAllah. Sebagaimana kita malam ini berkumpul dalam momen Maulidur Rasul bulan Rabiul Awal, insyaAllah sampai ke anak cucu kita maulid tetap ada insyaAllah. Walaupun sejuta, nampaknya ada yang tertidur lagi nih. Walaupun orang semua larang maulid bid'ah, macam mana melawannya Ustaz? Tak usah dilawan, buat aja maulid terus. 5 orang larang maulid, buat 10. 10 orang larang buat maulid, buat 100. Lama-lama dia nanti letih sendiri. Maulid bid'ah. Lama-lama dia mati dia. Kalau kita yang letih, dia semangat. Kalau dia letih, kita terus semangat. Semangat terus buat maulid. Dari bunyinya letih depan. Jadi kita tetap buat maulid. Saya tak kaya Ustaz, tak boleh buat maulid di masjid. Buat maulid di rumah. Saya buat maulid di rumah. Esok hari Ahad ada 3 tempat lagi tazkirah. Hari Isnin saya balik, insyaAllah sampai Riau, Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Sampai siang, malam terus buat maulid di rumah. Panggil Habib Muhammad bin Haidar bin Syahab bersama Habaib. Kita baca Sintut Durar, dia ulame, maulid bersama pelajar-pelajar, maulid dengan kawan sahabat semua maulid. Buat di rumah. Saya memang tiap-tiap tahun buat maulid di rumah. Maulid akbar, maulid ramai di Padang, di masjid. Untuk apa? Sebab kita tidak guna Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nanti jangan kita tanya anak kita tanya, ini bulan apa nak? September. Kita tahu bulan maulid Rasul SAW. Tapi kalau kita buat macam ini, kita bangkitkan lagi semuanya. Tapi mengkaji Nabi Muhammad SAW dalam 60 minit adalah sesuatu yang mustahil. Kalau ada orang yang sanggup maulid, saya boleh cerita tentang Nabi
sini. Kenapa? Karena cerita maulid dari para habaib, dari para ulama, daripada tok guru itu saling melengkapi. Ustaz Somad malam ini hanya boleh menyampaikan 5, yang lain mungkin akan disampaikan ulama lain. Ini bercerita tentang masa kecil Nabi, ini bercerita tentang pernikahan Nabi, ini bercerita tentang Nabi sebagai kepala negara, ini bercerita Nabi sebagai seorang alim, ini bercerita tentang bagaimana Nabi sebagai seorang suami. Maka menyatulah cerita ini insyaAllah. Tadi saya awali pada pukul 9 kurang suku, sekarang sudah pukul 10 kurang 10, sesuai dengan Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah di mana-mana 60 menit, sesuai dengan air minum 600 ml, tapi sebenarnya ini 300 saja kecil. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqamah iman dan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna minhum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dapat boleh saya sampaikan malam ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah, yang silap, yang salah dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.